Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana ighfir li wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin wa adkhilni min warathatil jannatin na'im. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Firman dan rombongan yang insya Allah sebagai kontraktor dari pembangunan Masjid Nurul Siam, yang saya hormati Bapak Heri Cahyono selaku Ketua RW 6 Kampung Sarimulyo, Kelurahan Sungai Lekop, yang saya hormati Pak Heri Cahyono, Ketua RT 3 Kampung Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini ada satu nikmat Allah yang kadang-kadang kita tidak sadar. 24 jam Dia menemani kita. Dalam ayat kursi ada ayat la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Nah, ada yang Allah utus di setiap manusia, apapun agamanya, apapun bangsanya, ya, ketika kita tidur, bunyi mercon telinga kita nggak dengar, ada udara bau busuk kita nggak sadar kita hirup, tangan kita parkir kemana-mana, tapi ada satu yang terus Allah utus, apa dia? Napas. Selagi napas itu, jadi kadang-kadang kita tidak sadar, ya, napas. Nah, ketika kita bangun pagi, napas itu kembali ke badan. Kalau nggak kembali lagi, itulah yang disebut dengan menghembuskan napas yang terakhir. Nah, syukuri itu napas. Maka dalam bab-bab tertentu ada amalan zikir napas. Barang siapa yang mampu mengawal napasnya masuk dan keluar, insya Allah, karena itu keberadaan Allah di setiap jasad manusia. Maka saya minta maaf, saya sangat prihatin kalau kita menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan yang konon karena berbeda agama, yang konon karena berbeda warna kulit. Padahal di situ mir ruhihi, setelah kusempurnakan jasad anak Adam, kutiupkan rohku, kata Allah, siapapun dia. Maka sebetulnya amal ibadah dalam agama, ritual itu belum, sebelum dia membuahkan, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, salah satu misi kami, ya, kami ingin mencoba berbuat, apalagi dalam sisa umur saya ini, kalau bahasa Minang lari sanjo, ya, kalau boleh diakhiri dengan amalan yang husnul khotimah. Amalan husnul khotimah itu bukan di masjid pulang-pulang. Amal khotimah itu, maaf ya, bukan bahasa sunat tiap hari pergi haji umrah, bukan. Husnul khotimah itu kita tutup prestasi-prestasi amal perbuatan kita yang baik-baik, yang hutang belum bayar selesaikan, yang orang terzalimi oleh kita memaafkan, yang tadinya kita benci penuh cinta, dan itu husnul khotimah. Tapi kita sangat sempit husnul khotimah jadi ritual. Hablum minallah itu ritual, hablum minannas itu sosial muamalah. Nah, jadi saya mendapat amanah, ya, dari jamaah, dari ahli keluarga saya di Singapura untuk membina sebuah masjid yang bernama Masjid Nurul Siam. Dan di situ nanti ke depannya akan kita buat haji asuhan putra-putri, anak yatim dan anak asuh, dan juga ruangan tahfiz Al-Quran, dan kalau memungkinkan membuka taman kanak-kanak. Kalau di Singapura, di Malaysia disebut TADIKA, Taman Pendidikan Kanak-kanak. Nah,
Rupanya Allah mempertemukan saya dengan Pak Firman lewat saudara Indra ya. Jadi sudah berunding. Di saat inilah poinnya, kepuncaknya untuk dilakukan pelaksanaan pembangunan itu. Jadi kita terbuka saja, ya itu kita ngambil yang murah, ya, 654 juta, cuman berdasarkan kemampuan kita akan coba setiap bulan 100 juta Pak, dalam 7 bulan. Ya. Nah, jadi di situ kita seberat apapun pekerjaan, kalau kita hadapi dengan penuh ikhlas, penuh kedamaian, insya Allah terasa ringan. Tapi sekecil apapun pekerjaan, kalau bentrok-bentrokan, berprasangka buruk, tidak ada rukun dan damai, maka banyak nanti kendala-kendala. Jadi kehadiran saya ke sini jangan dianggap sebagai buya, sebagai kiai, sebagai ulama, tidak. Anggap saya sebagai warga Sari Mulyo. Ya, dan itu nanti diperuntukkan juga untuk masyarakat. Ya. Cuma manajemen, pengaturan dalam masjid itu kan saya pernah bersalah dan berdosa kalau saya tidak bisa memberikan masukan-masukan. Sebab banyak orang berambisi menjadi pengurus masjid, tapi dia tidak menguasai ilmu manajemen masjid. Kalau masjid kosong, dia enak mengkambing hitamkan, malas ke masjid. Nggak mau tepuk dada, tanya selera. Ya. Ceramah, kalau ceramah bikin resah, mungkin sekali itu aja dia datang. Tapi kalau ceramah itu menyejukkan, membuat inspirasi, dapat mengubah akhlak, ya, walaupun kita di Tanjung Pinang Kota sana, dia akan datang ke sini. Ya. Kemudian kita rangkul jemaah itu, ya, bukan, pusing, ya. Diuraikan 27 derajat. Kalau ditanya apa 27 derajat itu, nggak tahu. Banyak kita ini Pak RW, semua kita yang hadir ini belum pernah merasakan gula pasir. Misal saya ambil contoh ya, belum pernah merasakan gula pasir. Saya sendiri pun nggak pernah minum gula pasir. Lalu saya ceramah gula pasir itu rasanya hanya gula pasir itu kalau dicelupin airnya bisa berubah jadi hijau. Bagi orang yang nggak tahu tentang gula pasir, percaya, betul. Tapi rupanya di situ ada orang yang sudah pernah merasakan gula pasir. Saya akan dikritisi. Nah, banyak kita melemparkan ajaran agama, jarene, an. Saya pernah menegur sahabat saya Ustaz di Batam, bukan main dia berapi-api, ngomong azab kubur begini begitu. Dia tanya, tolong kalau sudi saya nasihat usah ceramah itu lagi. Kenapa? Nanti kamu ditanya, kok kamu berani katakan pernah ke sana? Ayo, bagaimana jawab? Kita ini banyak berdiri di atas pendapat orang yang sudah 1.500 tahun. Maka bertanyalah dengan isi hati nurani. Ya, tentang selawat pun saya prihatin, Pak. Apa iya? Saya dengan lagu-lagu itu bakal dapat syafaat. Sementara perbuatan akhlak kita mengecewakan Nabi, memalukan Nabi. Sunnah itu, supaya salawat kita mendapat syafaat, bagaimana Nabi pemurah? Ikuti itu. Bagaimana Nabi pemaaf? Jangan dendam. Itu sunnah. Maaf ya, bukan calon cingkrang, maaf ya, bukan. Terus waktu begini, bukan. Jejak Rasul itu kita ikuti akhlaknya. Innama itu diutami makarimat akhlak. Ada ayat saya bacakan ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai karena harta dan anak-anakmu kau lupa berzikir mengingat Allah. Nah, ini salah kaprah. Zikir itu cuma nyebut, padahal zikir itu ingat. Ya. Maaf, Pak RW, bapaknya siapa namanya? Haji Soekarno. Ya. Yang kenal dengan Soekarno. Haji Soekarno yang kenalnya Pak RW. Kalau saya putar tasbih Haji Soekarno. Bagaimana saya mengingat, mau saya kenal? Maka dalam ajaran agama, awaluddin, asas pertama kita belajar agama, ma'rifatullah, mengenal Allah dulu. Makanya berpuluh tahun ibadah sholat kita tidak kelihatan, ya.
Ibadah-ibadah ritual kita tidak ada kelihatan. Maka ibadah ritual tadi semua itu harus membuahkan akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Nah, jadi jangan kamu karena harta dan anak-anak lupa mengingat Allah. Ya, kemudian ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang lalai tidak mengingat Allah, dia termasuk kelompok orang yang rugi. Yang rugi itu, Pak, bukan orang yang tidak pernah berbuat. Rugi itu awak sudah berbuat, tidak ada hasil apa-apa, itu rugi namanya. Berpuluh tahun kita sudah GR berbuat sesuatu amalan, ternyata zero, itu rugi. Ya, sudah berbuat tapi tidak menghasilkan, itu namanya rugi. Nah, jadi kemudian ada ayat lagi, dan sini yang saya mengerikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah sebagian rezekimu di jalan Allah sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya kematian, ini kedekut bakhil, Masya Allah. Seakan-akan akan dibawa ke kubur. Padahal yang kita nafkahkan itulah yang akan kita menyelamatkan kita, menolong kita. Dan selalu saya sampaikan dengan jamaah saya, kalau Tuhan ingin murah hati kepada Anda, kalau Allah akan memurahkan rezeki kepada Anda, jangan kedekut, jangan loket, jangan pelit. Sebab apabila Anda kedekut, Anda loket, merengek-rengek minta rezeki, tetap rezeki Anda syarat. Sebab yang kita beri itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Kita minta ampun, nangis-nangis, tapi kita tidak memaafkan istri, memaafkan besan, memaafkan tetangga, memaafkan kawan, dendam. Kata Tuhan, itu makhlukku, kamu tidak maafkan, engkau dendam, bagaimana aku memaafkan dosamu? Jadi action, perbuatan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian. Sekarang maaf Pak ya, kalau saya ingin contoh Nabi itu kalau didatangin orang, walaupun dia sedang krisis, gak ada apa-apa, dia selalu penuhi. Nah sekarang saya mau coba ikut cara Nabi, sunnah Nabi. Ya, kalau bapak-bapak nanti ada yang berminat dengan kacamata saya, handphone saya, jam tangan saya, kalau dia minta saya kasih. Tapi kalau dia minta juga itu namanya ketawaruan. Nah jadi artinya Nabi tidak pernah menghampahkan. Itu sunnah. Nabi gak ini sunnah, tapi kedekutnya Masya Allah, pembohong, dan lain sebagainya. Nah ayat berikutnya yang paling mengerikan. Fayaqula rabbi lamma akhartani ila ajalin qarib. Sebelum datang di antara kamu menjerit, Tuhan, tunda kematianku walaupun sebentar, qarib. Bahkan saudara mara kita, arwah-arwah keluarga kita menjerit, ya. Pak Edi, kata mbahnya, ya, tolong aku yang sudah dikubur. Orang yang sekarang itu apa dia? Bukan mau umrah, bukan mau khatam Quran, bukan mau puasa sunnah, bukan mau zikir panjang. Apa dia? Kalau bisa hidup lagi, ditunda kematianku. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau aku beri tempoh ya Allah, aku nak bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu bukan kemana-mana komat kamit, bukan. Orang yang soleh itu orang yang baik, orang yang membuahkan prestasi karya-karya yang baik, itu soleh. Tapi kan kita sudah salah kaprah, seolah-olah soleh itu di rumah-rumah ibadah, bahkan tidak beriman kamu kalau kamu sujud di situ dengan sejadah yang empuk, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Tidak beriman kamu karena kalau membunyikan jedam-jedum pamer baru beri di sini ya, tetanggamu terganggu. Tidak beriman kamu kalau kamu parkir motor atau mobil tetanggamu nggak bisa lewat, termasuk yang kontroversi kemarin. Tidak beriman kamu yang konon-konon syiar ya, itu kan sudah heboh itu. Padahal orang sudah tahu zuhur jam 1, jam 12 itu zuhur itu. Kadang-kadang setengah jam sebelumnya sudah mengganggu orang, ada yang sakit, ada yang... Sekali lagi bukan harus ditinggalkan ya. Bahkan nanti saya punya konser itu nanti musik kalau jadi, itu direkam dengan suara, dengan bahasa puitis. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, apapun agama Anda, apapun bangsa Anda, kami segenap pengurus masjid akan mendoakan yang sedang sakit, semoga disembuhkan.
yang sedang menanggung hutang semoga diberi jalan keluar, yang belum ada kerjaan, itu orang akan tertarik. Ini goblok kita berlipat-lipat baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal maut. Merau-merau yang dapat royalti mereka. Apakah rugi kita yang dapat royalti CD tadi mereka? Tapi kalau kita anak kita yang di sini ya, oh itu Pak RT yang suara itu, istri bangga, anak bangga, oh Pak RW yang suara itu. Kita ngambil korek yang dari sana, yang itu pun kita nggak ngerti, yang dapat royalti, kan itu ada royalti itu ya. Nah itu, jadi banyaklah konsep-konsep manajemen masjid yang akan kita terapkan kalau mendapat sepahaman persetujuan yang sifatnya bukan kita mau berbeda atau tunjuk pandai, tidak. Saya merasa berkewajiban melindungi walau hanya sampaikan olehnya walaupun satu ya, soal diterima tidak diterima itu masing-masing, dan Nabi sendiri kepada pamannya Abu Thalib pun nggak berhasil kan begitu. Nah jadi Pak Firman, inilah kami ya sebagai komitmen tanggung jawab, dan semoga Pak Firman timnya di dalam membangun ini nanti dalam lindungan Allah, dalam kemudahan Allah, dalam semua urusan dimudahkan Allah, dan kami juga sebagai pihak yang bertanggung jawab juga diberi pertolongan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya menyarankan untuk Pak RT, Pak RW, jadilah pemimpin yang dapat merukun dan mengingat masyarakat. Kalau ada pihak-pihak yang ingin buat rame, ya, itu pandai-pandailah kalian untuk berhikmah. Itulah tugas sebagai pemimpin, bukan malah jadi provokator ya. Nah, jadi kalau jadi provokator bukan pemimpin. Nah, jadi karena ini rahmat Allah, sebanyak tempat ini kok di sini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi saya kira itu silakan pertama ini ya, kapan dari apa berikutnya? Kita ini Senin Pak. Senin. Ya, mulai enak. Bagus harinya kan. Ya. Kalau dia tertunda hari Senin terpasang Kamis, itu saya punya ya, bukan kita maknanya itu bagus hari Senin bagus. Nah, jadi itu juga hari kelahiran saya juga hari Senin, Nabi juga hari Senin. Jadi saya iringi doa semoga lancar semua dan kami juga lancar semua. Kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal